Oke, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas beberapa strategi saya atau planning saya menghadapi pembukaan market kembali setelah libur panjang dan menjelang event sell in May ya, dimana ketika penutupan pasar terakhir itu masih menyisakan hal menarik, khususnya ketika tanggal 24 Maret lalu itu ada kejatuhan yang luar biasa dan disambut di hari keesokannya ada rebound yang meninggalkan sesuatu yang menarik. Kita akan bahas bagaimana hal tersebut dan apa yang bisa kita manfaatkan. Kita buka dulu dari IHSG ya, secara keseluruhan IHSG ini masih dalam downtrendnya, dimana secara garis tren dan secara harga rata-rata 50 hari dan rata-rata 200 hari terakhir itu masih di bawahnya. Namun kita untuk saat ini tidak bisa terus berpegang kepada atau berkaca kepada IHSG seperti tahun-tahun dahulu ya, karena sama-sama kita tahu beberapa market cap yang besar itu tidak lagi mencerminkan pasar saham seutuhnya. Maksud saya, pada tahun-tahun lalu IHSG memang menggambarkan ekonomi Indonesia termasuk ekonomi real ya. Seperti contoh ada Big Bang, ada consumer goods-nya itu ada Indofood dan lain-lain, di mana memang emiten tersebut memang berkontribusi langsung terhadap ekonomi Indonesia. Jadi bisa kita katakan saat itu memang IHSG adalah cerminan ekonomi Indonesia. Namun kali ini sedikit berbeda. Sejujurnya saya sudah jarang atau tidak lagi melihat indeks IHSG ya sebenarnya, karena menurut saya sudah tidak relevan untuk dijadikan patokan atau dijadikan referensi. Yang akan saya bahas di video ini adalah beberapa emiten, termasuk khususnya di perbankan, Big Bang ya, bank besar, itu meninggalkan gap yang lumayan lebar. Apalagi ini contohnya ada BMRI ketika kejatuhan di tanggal 24, lalu ada rebound 2 hari, lalu ada gap lagi antara 4.800 sampai 4.930 di mana masing-masing kita atau kebanyakan dari kita memang percaya dan sering mengalami bahwa gap itu sering terjemput walaupun dengan waktu yang tidak bisa ditentukan, entah itu minggu atau tahun, seperti itu ya. Namun saya jelaskan lagi ya, saya adalah seorang investor kecil sama seperti teman-teman yang lain. Saya juga masih terus belajar. Saya ingatkan bahwa saya bukanlah seorang dengan aliran baku ya, bukan seorang technical analysis ataupun bandarmologi ataupun fundamentalis. Saya menggunakan semuanya, semua metode, selagi itu membantu saya sangat terbuka. Saya lebih
suka disebut investor hybrid ya, memanfaatkan semuanya dan terbuka untuk semuanya. Dan juga saya bukan seorang influencer saham, apalagi yang bisa pom-pom sana sini, itu jauh dari saya. Saya hanya sekedar berbagi dan ingin mencari ilmu. Oke, kembali lagi ke sini. Kali ini kita menggunakan teknikal ya, teknikal analisis, karena sepengalaman saya gap itu selalu dijemput. Seperti di BBRI beberapa bulan terakhir itu membuktikan bahwa ada beberapa gap di tahun 2021 yang dijemput di tahun 2025 ini, 2024-2025 ya. Di BCA juga ada, walaupun tidak selebar di BMRI, 8150 sampai 8275. Di BNI juga ada 3930 sampai 4000. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah planning saya tentang hal ini, tentang gap ini. Saya rencananya kalau di Mandiri ya, karena lot saya masih sedikit, jadi saya tidak ada plan besar. Saya plannya hanya jika menjemput gap ini saya akan menambah barang, saya akan menambah posisi, itu saja. Terkhusus di BBRI. Di BBRI saya memiliki barang yang terlalu over menurut saya, karena melebihi porsi maksimal untuk satu emiten. Jadi kita anggaplah di 3.800 ini gap ya, misal. Dan saya memiliki average di 4280. Jadi saya berencana untuk ketika harga menembus 4280, katakanlah 4300, saya akan menjual 50% BBRI saya. Karena selain sudah over, tentu gap tadi menjadi pertimbangan ya. Jika memang harga menjemput ke arah gap di 3800, tentu saya sudah memiliki cash untuk averaging down atau kembali menambah lotnya. Jadi ini juga bisa teman-teman manfaatkan bagi yang sudah kehabisan cash di RDN lalu belum jadwalnya untuk top up atau belum gajian. Jadi ini menurut saya, dan sering saya gunakan juga cara ini ya, seperti kesempatan kita untuk averaging down tanpa menambah dana di RDN atau top up. Seperti yang saya katakan tadi, semisal di ini ya, BMRI yang gapnya lebar. Kita ambil contoh di sini ya. Jika misalnya Anda punya barang di 5.000, sudah beberapa bulan nyangkut ya, lalu Anda tidak ada dana untuk averaging down, mungkin Anda hanya akan menonton ketika saham Anda di Porto itu merah ya. Lalu ketika harga 4.400, tentu Anda tidak bisa averaging down kan. Nah, disinilah kesempatannya ketika harga menembus ke 5.200 saat ini misalnya, Anda bisa menjual dulu sebagian, misalnya 50%, 75% ataupun 25% dari porsinya dari BMRI. Lalu ketika memang gapnya menyentuh ke 4.800 kembali, Anda bisa beli, Anda bisa buyback. Tentu harga rata-rata Anda, jika Anda menjual 50% ya contoh, itu akan menjadi 4.900. Paham ya? Jadi Anda sempat take profit di 5.200, take profit sebagian, dan Anda buyback lagi di 4.800.
sambil averaging down ya. Tentu itu sangat membantu. Tentu itu adalah sebuah trik yang cerdas ya menurut saya. Karena problemnya kan kita tidak ada dana lagi untuk averaging down. Ini maksud saya di luar konotasi kita tentang seorang yang mengejar dividen ya. Ini murni tentang persoalan harga rata-rata. Jadi saya sudah menggunakan cara ini beberapa kali dan umumnya gapnya selalu dijemput. Apalagi dalam situasi seperti ini, sepertinya menurut saya gapnya tidak akan lama dijemput. Semoga benar. Jadi saya berbicara ini hanya sebatas pengalaman saya. Jikapun tidak terjadi, ya saya hanya berbicara tentang apa yang pernah saya alami. Saya bukan menebak-nebak ya. Karena dalam berinvestasi saya selalu belajar dalam setiap hal. Ya menurut saya itulah hal menarik yang bisa saya dan teman-teman lakukan jika memang kasusnya serupa. Cukup sekian ya. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga membantu dan